Jumpa lagi dengan kami di History Technology. Kami akan menyajikan edukasi, kami juga menyajikan religion, sejarah, industri, music, movie, drama, berita, komedi, prank, game, gosip, dan seputar kita. Dunia mulai dihebohkan dengan simbol segitiga dengan mata satu yang berada di tengah. Sebenarnya sejak kapan? Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Simak videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentarnya. Illuminati, bentuk plural dari bahasa Latin Illuminatus yang artinya tercerahkan, adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata, historis, maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan. Yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminati Trilogy pada tahun 1975 sampai dengan 1977, karya Robert C. dan Robert Anton Wilson. Nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan atau konspirasi yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Dalam konteks ini, Illuminati biasanya digambarkan sebagai versi modern atau keberlanjutan dari Illuminati Bavaria. Gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Bavaria Atas, dengan nama Ordo Illuminati, dengan anggota awalnya sebanyak 5 orang dan dipelopori oleh Adam Weishaupt pada tahun 1830. Dia adalah profesor hukum kanon di University Ingolstadt yang dikelola tarekat Yesuit. Sebagai satu-satunya profesor dari kalangan non-klerikal, bukan kaum religius, kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas. Sebagai perwujudan pencerahan dan tampaknya mencontoh Freemason, anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, masing-masing dengan beberapa tingkatan. Dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari Logi Mason yang sudah ada. Pada awalnya Weishaupt berencana bahwa kelompok itu akan dinamai Perfectibilities. Kelompok itu juga diberi atau disebut Illuminati Bavaria dan ideologinya disebut Illuminisme. Banyak intelektualis dan politisi progresif terkenal yang menjadi anggotanya, termasuk Ferdinand dari Brunswick dan diplomat Xavier von Zwack yang menjadi orang kedua di organisasi ini. Organisasi ini memiliki cabang di banyak negara di Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik kalangan sastrawan semacam Johann Wolfgang von Goethe dan Johann Gottfried Herder, serta para duke yang berkuasa di Gotha dan Weimar. Pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan
dan pemerintahnya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran yang dipengaruhi oleh dekret sekular yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Dekret pada tanggal 2 Maret 1785 tersebut tampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787, lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah von Zach digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Beberapa kelompok persaudaraan modern mengklaim sebagai pewaris Illuminati Bavaria dan telah secara terang-terangan menggunakan nama Illuminati dalam pelaksanaan ritus mereka. Beberapa misalnya banyak kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Ordo Illuminati, menggunakan nama itu secara langsung dalam organisasi mereka, misalnya Ordo Templi Orientis menggunakan nama Illuminati sebagai tingkatan inisiasi dan organisasi mereka. Antara tahun 1797 dan 1798, Memoir Illustrating the History of Jacob Business karya Augustine Borel dan Proof of a Conspiracy karya John Robinson mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan persekongkolan internasional yang masih berlangsung. Mereka mengklaim bahwa Illuminati merupakan dalang di balik revolusi Prancis. Kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh beberapa buku lainnya, misalnya oleh Proof of the Real Existence and Dangerous Tendency of Illuminists karya pendeta Seth Passion, diterbitkan pada tahun 1802. Beberapa tanggapan terhadap karya tersebut bersifat kritis, contohnya On the Influence Attribute to Philosopher, Freemason, and to the Illuminati on the Revolution of France karya Jean Joseph Munir. Karya-karya Borel dan Robinson juga memberikan pengaruh di Amerika Serikat. Di New England, pendeta Jedediah Morse dan beberapa lainnya berkhotbah menentang Illuminati. Khotbah mereka dicetak dan berita tentang itu masuk ke surat kabar. Pada dekade awal tahun 1800-an, masalah tersebut mulai tak lagi mendapat banyak perhatian meskipun mengalami kebangkitan selama gerakan anti-Mason pada tahun 1820 dan 1830-an. Ketertarikan terhadap Illuminati pada masa sekarang berawal dari diterbitkannya The Illuminatis Trilogy, sebuah karya fiksi oleh postmodern yang diceritakan menampilkan Illuminati sebagai penguasa dunia. Para penulis seperti Mark Dix, David Leitch, Tex Mars, Ryan Burke, Julie Lina, dan Morgan Grieger berpendapat bahwa Illuminati Bavaria terus bertahan, bahkan mungkin hingga saat ini. Banyak dari teori tersebut mengemukakan bahwa banyak kejadian di dunia dikendalikan
dan dimanipulasi oleh kelompok rahasia yang menyebut diri mereka sebagai Illuminati. Para penganut teori persekongkolan mengklaim bahwa banyak orang terkenal yang menjadi anggota Illuminati. Presiden Amerika Serikat sering menjadi sasaran yang umum untuk klaim semacam itu. Tokoh penting dalam gerakan teori persekongkolan, Maren Fagan, berusaha mencari bukti bahwa banyak peristiwa bersejarah, mulai dari pertempuran Waterloo, revolusi Prancis, sampai pembunuhan Presiden John F. Kennedy, semuanya didalangi oleh Illuminati. Illuminati sering digambarkan dalam novel-novel terkenal seperti Illuminatus Trilogy oleh Robert Shea dan Robert Anton Wilson, juga Vokal Pendulum karya Umberto Eco, serta Angel and Demons buatan Dan Brown. Para penulis ini tidak menggunakan sumber-sumber serius yang memberikan informasi historis mengenai Illuminati, dan lebih berdasarkan pada teori konspirasi yang membicarakan mengenai Illuminati, sehingga Illuminati digambarkan sebagai kelompok jahat atau konspirator yang misterius dan kejam, atau mereka digambarkan sebagai orang-orang tercerahkan yang berusaha melindungi dunia dari kejahatan. Informasi spekulatif ini seringkali dianggap benar. Pada kenyataannya, baik Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 ataupun Bernini 1598 sampai 1680 bukanlah anggota Illuminati seperti diceritakan dalam novel Dan Brown. Dan ceritanya mengenai tradisi 100 tahun Druid Cult, pembunuh gelap, dan Templar yang berusaha menemukan Ambilisus Teluris dari bahasa Latin yang berarti pusat dunia. Seluruhnya fiktif. Film seperti National Treasure suka bermain-main dengan teori konspirasi, dan Eye of Providence adalah favorit yang muncul berkali-kali. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dan apakah konspirasi nyata di baliknya? Benda apa ini? Anda mungkin telah melihat mata ini dalam banyak teori konspirasi dan referensi Illuminati. Itu adalah mata yang sama dengan yang ada Anda lihat di belakang uang kertas dolar, dan itu bahkan bagian dari segel besar Amerika Serikat. Tidak di sana, sebenarnya di sisi lain. Ya, segel memiliki dua sisi, tetapi makna dan kreasi simbol itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, kita lihat banyak yang terjadi. Tatanan dunia, simbol Illuminati terjadi di mana-mana. Mungkin kita bisa lihat Bundaran HI, mungkin kita bisa lihat di uang pecahan dolar, dan masih banyak lagi. Sebenarnya siapa Illuminati itu? Kita juga belum tahu sampai saat ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita akan kulas, kita kupas lebih lanjut lagi.